Saya sering menggambarkan itu kalau orang ternak kambing itu seperti kita sebagai ketua panitia, ketua rombongan, jamaah-jamaah yang pengen liburan, pengen berwisata, ya kan? Kita sebagai IO-nya, sebagai event organisernya yang harus menservis tamu-tamu kita, pengikut-pengikut kita, jamaah kita, rombongan kita itu agar tidak ngeluh. Hewan N2 TV mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit pecinta hewan N2 TV. Suasana setiap hari hujan, entah pagi, entah siang, entah sore, atau dari pagi sampai sore hujan. Tetapi saya pengen banget berbagi dengan penonton semuanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tontonan yang menyenangkan, terus bisa menjadi liputan yang menghibur, menjadi inspirasi, menjadi ilmu, menjadi pengingat buat kita semuanya yang pengen atau sedang ternak kambing. Ya kalau dipikir-pikir kan ternak kambing itu ya mudah toh dipikir, tapi ketika menjalaninya tidak semudah yang dipikirkan kita. Tanya saja yang sudah menjalani lah. Ternak kambing itu indah dipikirkan tetapi susah ketika dijalankan. Itu kenyataannya. Entah itu bagi senior, pemula, atau yang baru-baru 1 tahun, setengah tahun. Sulitnya ternak kambing itu ya di saat hujan, kita cari rumput, jelas rumput basah. Kalau sudah basah kita paksakan, terus kita berikan makan ke kambing, jelas kambingnya mencret, flu gitu kan. Kalau mencret dibiarkan bisa dehidrasi. Kalau sudah dehidrasi mencret berat, ya pasti sakit. Kalau tidak sembuh, maaf ini pasti mati kan gitu. Flu berhari-hari juga bermasalah. Kambing kurus. Ini kalau kita paksakan menggunakan rumput yang basah. Kalau di saat hujan deras kayak gini, basah rumput, terus kambing nggak mau, ya pasti kita jengkel. Terus kalau kita belum ngarit, andaikan hujan belum ngarit, belum punya rumput, ya terpaksa dan menjadi kewajiban kita ya harus mencari rambanan toh. Segala jenis daun-daunan atas yang bisa diberikan ke kambing. Itu alternatifnya di saat musim hujan seperti ini. Nah makanya saya pengen menyarankan sejak dari awal, orang yang ternak kambing itu harus siap segalanya. Di saat musim hujan juga ya, bagaimana cara mengantisipasinya sejak awal. Di saat musim kemarau juga bagaimana mengantisipasinya sejak awal. Musim kemarau itu kan rumput susah, daun-daunan berkurang. Mungkin ini akan menyebabkan kendala yang berbeda di saat kita menghadapi musim hujan, ya kan. Rumput di musim kemarau itu kan berkurangnya bisa sampai 50%, bahkan 60%. Ini harus kita sadar benar sejak awal. Ternak kambing itu ya indah untuk difikirkan, tapi susah ketika menjalankan, ya kan. Terus kemudian kalau memang ternak kambing kita sudah siap segalanya lah ya, ada bank pakan, ada obat-obatan, dan ilmu yang sudah kita pelajari itu benar-benar mumpuni, ya kita berternak kambing mungkin tinggal adaptasi, mencocokkan antara ilmu, teori, dan prakteknya. Ini kan penting. Teori dan praktik belum tentu sama, bisa saja berbeda. Karena kan kambing itu makhluk, tidak semuanya kambing itu sifatnya sama, cara sakitnya sama,
ini kan pasti beda-beda. Maka praktek itu lebih penting. Tapi tanpa ilmu ini juga bermasalah, pasti akan berbahaya. Ternak kambing kalau kita sejak awal sudah menyiapkan bank pakan akan lebih ringan di kemudian hari. Artinya ada tanaman yang untuk pakan kambing. Ada berkali-kali yang nanya, odot itu kalau disilase bisa nggak sih? Sebenarnya bisa, tapi tidak untuk jangka lama. Mungkin dalam waktu 1 minggu ya harus habis. Karena kan odot memiliki kadar air yang cukup tinggi. Ada juga yang mensiasati setelah odot diambil, dicopper, terus kemudian diangin-anginkan, dipanaskan agak layu dikit. Itu kan untuk mengurangi kadar airnya. Ada juga yang nanyakan ternak kambing kalau full odot terus gimana? Secara teori, secara gambaran menurut kita mungkin mudah atau boleh. Tapi secara praktek yang namanya full odot itu tidak bagus karena nutrisinya sedikit, kadar airnya tinggi, vitaminnya sedikit, seratnya yang agak banyak. Nah, kambing kan ya butuh macam variasi atau makanan, bukan hanya odot saja. Oke, kalau kita itu ternak kambing cari simpel. Benar, cari simpel, cari mudah, cari praktis. Tapi kan nggak seperti itu juga kali, kan gitu. Kambing itu makhluk bro, gitu kan, yang perlu diperhatikan dari semua sisi, ya kan. Perlu kita ajak ngobrol, kita ajak kencan atau kita tungguin, kita lihat pola makannya, kita lihat semuanya, perubahan fisiknya, perilakunya. Mungkin ada yang sakit, mungkin juga ada yang birahi. Ini kan perlu, kenapa kita itu sering di kandang, kan gitu. Berkaitan obat-obatan di saat musim hujan itu penting banget. Kambing mencret, kalau kita ambil daun jambu, kok kambing masih 1 hari 2 hari masih mencret, ya perlu kita obati, ya kan, perlu kita obati, kita suntik. Jelas kan dia lemes, kekurangan dehidrasi, ya perlu berarti disuntik dengan vitamin, disuntik dengan antibiotik biar cepat pulih gitu kan. Terus kemudian kalau kambing sakit mata, ya obatnya kan banyak, tradisional ada, yang jadi ada, tapi rata-rata kalau di sini untuk obat mata itu ada yang pakai jeruk nipis, terus ada yang disemprot dengan Vitoxy LA. Tapi obat mata secara umum yang digunakan di sini mayoritas ya untuk teman-teman peternak penggemukan, breeding yang skalanya banyak, itu cukup menggunakan atau beli obat mata manusia. Ya, itu lebih ampuh, lebih cocok, lebih efektif. Kalau untuk obat kutu, ya kan, kalau yang kutunya sistem suntik, gudikan dan kutuan, ya pakainya obat suntik. Tapi kalau cuman kutuan, nggak ada gudiknya, ya disemprot pakai obat-obatan yang khususnya untuk membunuh hewan bersel darah putih. Itu rata-rata di sini menggunakan itu. Nah, berkaitan perawatan itu kan penting ya. Kita ternak kambing itu nggak melulu hanya dikasih makan kenyang terus kita tinggal, itu enggak. Itu aja nggak cukup kok. Kambing itu ya perlu diperhatikan, perlu diajak ngobrol, kita tungguin, kita kasih makan yang kenyang, itu baru sehat. Selain itu yang perlu kita perhatikan juga berarti ukuran kandang. Kalau memang breeding ya kita jangan mikirkan cukup untuk indukannya saja, tapi jangka panjang harus usaha yang lainnya. Contoh ini Mas Neon ya. Indukan ini di desa Adiluwih, Kecamatan Adiluwih, Kabupatennya Pesawaran.
Kabupaten Nah, kalau Pasawaran. ukurannya hanya untuk fokus Ini pada beternak indukan kambing saja, kurang lebih sementara 50 lebarnya ekor. kurang untuk anaknya. Betinanya, pejantannya Kemudian hari ada ini akan dorper, menjadi disilang berat. dengan domba Garut, akan ada menjadi domba berat, biasa. akan menjadi sulit, akan menjadi berkaitan merepotkan. hari ini ya. Karena ukuran sempit untuk anaknya, untuk lari sana sini, bermain di dalam kandang itu kan kurang, areanya kurang toh, kurang luas. Maka ya harus kita pikirkan untuk jangka panjang. Ternyata kurus-kurus juga. Ya kalau indukan saja sih lebar 1 meter ke belakang 1 meter 30 cukup. Tapi kalau dengan anaknya, untuk anaknya anak 2 ya kurang toh ya bro. Ya harusnya ya ukurannya ya bulunya tebel. lebar mungkin Kalau 1 udah meter diukur setengah, ternyata ke kurus kayak belakang gitu. 1 meter setengah itu enak banget, bagus banget. Ini Ideal usianya banget. berapa ini? Tapi Itu kalau nggak segitu ya lebar lah 1 1 meter tahun ke bawah 20 itu, ke Pak. belakang 1 6-7 meter bulan. setengah itu 6-7 ya. Kisaran 6-7 bulan. Kalau dicokor Ideal kayak gini juga, ya, kan Ya. gitu. jelek banget ya. Ya, Ini Babon 50 semuanya ya. indukan 50 harus ekor. kita perhatikan lah. Setiap 8 sisi, juta setiap 1 tahun. Ya, itu serba beli lah. detail Serba beli. kebutuhan kambing Apalagi di sini itu harus pakan serba benar-benar murah kita aja masih tekor ya. perhatikan.